Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kisah Kiai Bisri Samsuri dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Bahwa kisah Kiai Bisri Samsuri dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah dua kiai yang sangat terkenal dengan pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Bahwa kedua kiai sering pro dan kontra satu sama lain, sangat menarik banyak pihak untuk mengetahuinya. Bahwa diceritakan sebuah persahabatan antara Kiai Bisri Samsuri, sapaan akrab Kiai Bisri, dan Kiai Wahab Hasbullah atau yang lebih kenal dengan Kiai Wahab. Mereka berdua bertemu sebagai santri di pesantren Kademangan Madura yang diasuh Kiai Haji Khalil. Keduanya memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sangat berbeda. Justru karena berbeda itu menjadikan mereka sangat akrab. Kiai Bisri yang miskin, jujur, rajin, tidak suka menonjolkan diri. Dan sementara Kiai Haji Wahab Hasbullah orang yang kaya, suka menjelajah, merdeka dalam bicara serta bertindak, terlihat paling menonjol. Persahabatan itu berlanjut ketika mereka sama-sama melanjutkan pesantren di Tebu Ireng. Bahwa Kiai Haji Bisri Samsuri harus bisa berkelit dari kemiskinan agar eksis menjadi santri. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah tahu kondisi kawannya. Untuk itu mereka saling bantu. Kiai Bisri Samsuri membantu membersihkan pakaian dan memasak nasi untuk kawannya. Dan sementara Kiai Haji Wahab Hasbullah membantu biaya makan dan pesantrennya Kiai Haji Bisri Samsuri. Dan selama nyantri di kota Jombang, kawannya Kiai Haji Bisri Samsuri adalah kawannya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kawan mereka adalah Abdul Manaf dari Kediri, kemudian Kiai As'ad dari Situbondo, dan juga Ahmad Baidawi yang berasal dari Banyumas, dan juga Abdul Karim yang berasal dari Sedayu, Gresik, juga Nakhrawi dari Malang. Dan di samping itu ada Abbas, yakni berasal dari Jember, kemudian Maksum Ali Maskum Mambang yang berasal dari Sedayu. Hobi Kiai Haji Bisri Samsuri adalah hobinya Wahab Hasbullah. Mereka sama-sama suka mendalami fikih dan membentuk komunitas pencinta fikih di pesantren Tebu Ireng. Selama nyantri 6 tahun di kota Tebu Ireng, Kiai Bisri lah yang mendapat ijazah atau perkenan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengajarkan kitab-kitab fikih serta hadis. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang masih familinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena ijazah diberikan untuk yang cerdas dan soleh. Lantas Kiai Haji Wahab Hasbullah mengajak Kiai Haji Bisri Samsuri untuk mencari ilmu lagi di Mekah, sekalian beribadah. Dan di kota Mekah, keduanya belajar pada ulama-ulama
seperti Syekh Muhammad Bakir, kemudian Syekh Muhammad Said, dan juga Syekh Ibrahim Madani, dan Syekh Jamal Maliki, dan juga Kiai Ahmad Khotib yang berasal dari Padang, dan Su'aib Dagestani, dan Kiai Mahfud Termas. Selama di kota Mekah, Kiai Haji Bisri Samsuri lebih membenamkan diri pada ibadah dan ngaji. Dan sementara Kiai Haji Wahab Hasbullah lebih suka mencari pengalaman dan suasana baru. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah ikut membentuk organisasi SI Cabang Mekah. Dan Kiai Haji Bisri Samsuri diajak untuk ikut. Akan tetapi Kiai Haji Bisri Samsuri merasa niatnya ke Mekah belajar dan beribadah. Berorganisasi itu perkara baru, belum dapat perkenan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah semakin menyayangi sahabatnya justru karena perbedaan dan keteguhannya. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah lantas menjodohkan sahabatnya dengan adiknya perempuan. Dan sewaktu ibu dan adiknya menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Dan tak lama Kiai Haji Bisri Samsuri yang telah menjadi iparnya melihat ada tanda-tanda perang dunia I memutuskan balik ke Indonesia. Perjalanan hidup terus berlanjut. Kiai Haji Bisri Samsuri membenamkan diri dalam kegiatan pesantren barunya. Dan sementara Kiai Haji Wahab Hasbullah yang sudah balik ke Indonesia tidak betah hidup lama di pedesaan dan mulai berkelana di kota Surabaya. Mereka sebenarnya sama-sama membuat inovasi di bidangnya. Dan Kiai Haji Wahab Hasbullah suka silaturahmi dan berorganisasi, ketemu Soekarno, kemudian Cokro Aminoto, serta Mas Mansur mendirikan Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wapon. Dan juga Subhanul Wapon, kemudian Nahdlatul Tujar. Dan sementara Kiai Haji Bisri Samsuri mendirikan pesantren Dan Anyar yang menerima santri perempuan pertama kali saat itu. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengamati aktivitas mereka dan memberi nasihat agar berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang baru di tengah masyarakat. Mereka berdua tetap kukuh dalam aktivitasnya masing-masing. Namun Kiai Haji Wahab Hasbullah melangkah lebih jauh dengan mengajak Kiai Haji Bisri Samsuri dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ikut dalam berbagai organisasi yang didirikannya. Dan Kiai Haji Bisri Samsuri serta Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya ikut membantu atas berbagai kegiatan Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk kebangsaan dan kerakyatan. Demikianlah kisah Kiai Haji Bisri Samsuri dan Kiai Haji Wahab Hasbullah bagian pertama.